Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Kadang Sinau 27. Pada kesempatan ini kita akan bahas materi tentang menggali informasi penting dengan aturan 5W dan 1H. Apa saja 5W 1H itu akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, kemudian subscribe, dan jangan lupa berikan komen-komen yang bagus untuk channel kami agar kalian selalu bisa mengikuti perkembangan di channel kami dengan video terbaru dan juga agar channel kami semakin berkembang. Langsung ke materi. Apa itu 5W1H? 5W1H itu adalah metode yang digunakan untuk mendapat informasi yang lebih kaya dan mendalam. Ya, itu yang bagaimana maksudnya? Ya, jadi ketika kita ingin menggali informasi lebih mendalam, kita bisa menggunakan 5W1H. Atau lebih jelasnya, tujuannya yang satu untuk mencari inti dari suatu cerita, atau ini bisa digunakan untuk membuat suatu berita ataupun membuat suatu laporan. Ya, jadi 5W1H itulah metode untuk mendapatkan informasi yang lebih kaya dan mendalam. Ya, dan yang terpenting ini biasanya digunakan ketika ingin membuat suatu berita. Ya, jadi itu 5W1H itu ini adalah untuk mengambil inti dari suatu cerita yang mana itu nanti bisa dibuat menjadi suatu berita ataupun laporan. Itulah pengertian dari 5W1H. Kemudian apa saja yang termasuk dalam 5W1H? Nah, yang termasuk 5W dalam 1H akan kita bahas pada slide berikutnya. Oke. 5W1H itu berasal dari bahasa Inggris. Ya. Yang pertama adalah W yang pertama what, kemudian W yang kedua who, yang ketiga adalah when, kemudian dia diikuti dengan where, dan yang kelima dia adalah why. Inilah yang 5W-nya. Dan ada 1H itu adalah how. Ya, oke ya. Jadi 5W dan 1H itu adalah pertanyaan dalam bahasa Inggris. Yang pertama adalah what, who, when, where, why, dan how. Nah, bagaimana penggunaannya masing-masing dalam teks? Nah, itu akan kita bahas pada slide berikutnya. Nah, kita mulai dari yang pertama adalah what. Ya. Apa itu what? What itu kalau dalam bahasa Indonesia diartikan dengan apa. Nah, atau kalau dalam pertanyaan artinya adalah apa yang terjadi. Nah, dengan what ini kita akan bisa mencari apa yang terjadi di situ. Nah, what ini biasanya kalau dalam satu teks itu biasanya bisa juga dilihat di dalam judulnya. Ya, paling gampang kita lihat judulnya apa. Itulah yang namanya what. Ya. Kemudian what sendiri dia adalah menjelaskan seputar apa yang terjadi atau apa yang menjadi pembahasan dari topik. Ya, jadi what ini adalah intinya adalah sebagai topik, ya, topik dari pembahasan. What ini jadi bisa berupa pokok persoalan ataupun peristiwa ataupun hal penting. Ya, jadi what apa ini bisa berupa pokok persoalan ataukah peristiwa ataukah hal penting. Itulah yang W yang pertama what. Ya, jadi nanti ketika kita membuat kesimpulan bisa berupa pokok persoalan ataupun peristiwa ataupun hal penting. Nah, sekarang kita kedua adalah who. Who ini dalam bahasa Indonesia adalah artinya adalah siapa. Kalau dalam pertanyaan adalah siapa yang terlibat di dalam peristiwa tersebut. Nah, siapa yang terlibat? Ya, ini nanti dia akan menjadi pertanyaan yang menjurus kepada subjek atau pelaku. Nah, jadi who ini dia adalah sebagai subjeknya atau pelakunya siapa. Ya. Tapi kadang-kadang dia tidak hanya pada pelaku utama, tapi juga bisa pendukung, ya, orang lain ataupun pendukungnya siapa dalam cerita tersebut kalau berupa cerita. Ya, jadi who di sini bukan berarti dia adalah pemeran utama. Bisa juga orang yang lain yang menjadi pendukung dalam suatu peristiwa tersebut. Ingat ya, jadi who nanti bisa 1, 2, 3 dan sebagainya. Tapi pasti ada minimal ada 1. Who ini minimal dia ada 1. Ya. Jadi who ini yang dimaksud adalah siapa yang berbicara ataupun sumber informasinya siapa ataupun siapa yang terlibat. Ingat itu who, ya. Jadi bukan kadang-kadang bukan hanya satu orang who ini. Siapa yang bicara ataukah sumber informasinya ataukah siapa yang terlibat, ya. Who tidak hanya satu, bisa lebih dari satu. Satu boleh, tapi lebih dari satu juga tidak apa-apa.
Kemudian dia yang ketiga adalah when. When itu kalau dalam bahasa Indonesia diartikan dengan kapan. Oke. Apa ini? Nah, kapan peristiwa tersebut terjadi? Nah, ini berarti kita berbicara tentang waktu. Ya. Jadi when ini dia adalah waktu. Ya, kapan terjadinya? Ya. Jadi when ini berupa waktu. Yang disebut waktu di sini adalah dia bisa berupa hari ataupun tanggal ataukah bulan ataukah tahun ataukah jam. Itu adalah definisi dari waktu. Ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan dengan when, jawabnya bisa hari, bisa tanggal, bisa bulan, bisa tahun, bisa jam. Ya. Ataupun juga bisa pagi hari, misalnya pagi tadi, kemarin malam dan sebagainya. Itu adalah when, kapan. Ya, jadi bisa memilih itu nanti. Kalau kita menemukan hari, tanggal, bulan, tahun, jam dan sebagainya, itu adalah berarti when, adalah merupakan setting waktu kapan terjadinya. Kita sekarang ke yang 4 adalah where. Where itu dalam bahasa Indonesia dia adalah di mana. Di sini dia adalah di mana peristiwa terjadi. Nah, di sini adalah settingnya di mana, waktunya di mana. Ini digunakan untuk menanyakan tempat atau lokasi. Yang namanya lokasi itu bisa berupa kawasan ataukah jalan, RT pun atau RW, bisa desa, bisa kecamatan, bisa kabupaten, provinsi, negara. Nah, itu adalah definisi dari where untuk pertanyaan where tadi. Ya, bisa di mana kawasan, misalnya di sungai, di gunung, di laut. Ya, itu bisa untuk menjawab pertanyaan where. Intinya adalah tempat kalau where itu. Sekarang kita ke W yang terakhir, W yang kelima adalah why. Nah, why itu apa? Why itu adalah kenapa ataupun mengapa. Ya, di sini adalah kenapa atau mengapa. Ya, didefinisikan mengapa hal tersebut bisa terjadi. Nah, itu adalah yang namanya why. Mengapa hal tersebut bisa terjadi. Nah, di sini why ini dia adalah menanyakan alasan. Kenapa hal itu terjadi? Alasannya apa? Itu adalah why, ya, menanyakan alasan terjadinya sebuah peristiwa. Di sini adalah menitik beratkan pada alasan. Nah, why ini nanti jawabnya adalah alasan. Kenapa itu terjadi? Itu adalah why. Nah, sekarang 5 W-nya sudah selesai. Kita sekarang ada 1 H. H-nya itu tadi apa? Nah, 1 H di sini adalah kata how. Nah, how ini adalah hanya tadi. 1 H-nya adalah how. How di sini dia adalah menjelaskan tentang bagaimana prosesnya, berarti bagaimana, ya. Atau dalam pertanyaan, bagaimana peristiwa tersebut terjadi. Nah, di sini berarti dia adalah menitik beratkan pada cara, penjelasan dan deskripsi tentang suatu peristiwa tadi. Ya. Kok bisa seperti itu? Kenapa? Nanti how nanti adalah berkorelasi dengan why. Ya. How itu bagaimana bisa terjadi, berarti adalah kenapa bisa terjadi gitu. Ya, itu adalah how tadi, ya. Jadi how nanti adalah tentang prosedurnya bagaimana. Lebih jelas sekarang kita lihat contoh teksnya. Nah, di sini remblong sebuah mobil mewah menabrak pembatas jalan. Ya, ini adalah ada satu teks seperti ini. Ingat, kita tadi adalah ketika menggali informasi kita menggunakan 5W 1H. Ya. W yang pertama adalah what, apa? Apa yang terjadi di situ? Nah, what di sini ada jawabannya. Nah, di sini adalah terjadi sebuah kecelakaan hebat. Ini adalah what. Atau sebenarnya what itu kita bisa lihat dari judul dari teks ini, ya. What-nya apa adalah terjadi sebuah kecelakaan hebat. Itu adalah what. W yang kedua kita di sini adalah who. Siapa yang terlibat? Who di sini adalah Agus. Ya, Agus ini adalah who-nya. Siapa? Agus yang terlibat situ. Kemudian W berikutnya adalah when. Kapan terjadinya? When itu adalah 4 Maret 2015. Kapan? Terjadinya adalah 4 Maret 2015. Walaupun ada keterangan kemarin malam, ya. Kalau kemarin malam itu kurang akurat karena kita tidak tahu kapan berita itu dibuat. Makanya pastikan dengan waktu yang akurat. 4 Maret 2015. Ya. Ini adalah when, kapan terjadinya. W berikutnya where. Di mana terjadinya? Where-nya bisa dijawab dengan di Jalan Tol Cipali. Ya. Where-nya itu. Kemudian ada lagi
ini tidak langsung ke why, tapi ke how terlebih dahulu. Bagaimana itu terjadi? Kecelakaannya bagaimana toh? Kecelakaannya dengan how. Bagaimana terjadinya? Nah, ini mobil bernomor polisi B3641AH itu menabrak sebuah pembatas jalan. Nah, inilah kejadiannya. Bagaimana terjadi? Mobil itu menabrak sebuah pembatas jalan. Nah, ya, W-nya 4, hanya 1 berarti kurang 1 W. W yang terakhir adalah why. Mengapa bisa menabrak? Mengapa bisa how? Ya, karena mengalami remblong. Nah, jadi ya, tadi saya sampaikan bahwa why itu berkorelasi dengan how. Ya, kenapa? Remnya blong. Akhirnya apa? Terjadi mobil itu menabrak sebuah pembatas jalan. Nah, demikian ya pembahasan tentang 5W dan 1H untuk menggali suatu informasi, ya, yang mana W-nya adalah what, when, where, who, why, dan ada 1H adalah how. Itu digunakan untuk menggali informasi. Ya, demikian ya pembahasan kita. Semoga bermanfaat dan mohon maaf kalau ada kesalahan. Ingat, tetap rajin belajar dan tetap semangat, dan yakin pasti impian kalian akan tercapai. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.